Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan kembali ancamannya soal operasi militer di Nigeria terkait pembunuhan umat Kristen di negara itu. Penegasan itu disampaikan Trump setelah kantor kepresidenan Nigeria mengusulkan pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pernyataan terbarunya seperti yang dilansir pada hari Senin 3 November 2025, Donald Trump mengisyaratkan Amerika mempertimbangkan segala bentuk operasi militer di Nigeria. Ketika ditanya reporter di dalam pesawat kepresidenan Air Force One soal apakah dirinya mempertimbangkan mengerahkan pasukan darat atau melancarkan serangan udara ke Nigeria, Trump menjawab, bisa jadi, maksud saya banyak hal. Saya membayangkan banyak hal. Apa motif Amerika di balik ancaman serangan militer terhadap Nigeria? Apakah isu agama dijadikan dalih untuk menguasai minyak Nigeria dan bagaimana bentuk campur tangan Amerika di negeri Nigeria saat ini? Untuk membaca kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Budi Mulyana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Lagi-lagi Donald Trump ikut mencampuri urusan luar negeri, padahal dalam negerinya sendiri pun banyak diterpa isu gitu ya, Bung Budi. Lantas, bagaimana menurut Anda, bagaimana ancaman serangan militer Donald Trump ini terhadap Nigeria? Apakah mencerminkan pola campur tangan Amerika dalam urusan negeri-negeri di Afrika, Bung? Ya, pertama kita harus memahami bahwa Amerika Serikat ini kan negara adidaya ya, yang dia berusaha terus menancapkan pengaruhnya secara global di berbagai kawasan. Jadi tidak hanya dia kuat di negaranya ya, atau bahkan hanya di benuanya, tetapi juga dia berusaha menanamkan pengaruhnya di seantero penjuru bumi, termasuk di Afrika yang tentu jaraknya sangat jauh dari Amerika Serikat ya. Dan ini menjadikan pola yang sama keterlibatan Amerika Serikat di berbagai kawasan, terlibat dalam konflik-konflik ya. Eh, Satu waktu dia ada di Timur Tengah, satu waktu dia ada di Eropa, satu waktu dia ada di Asia Timur, termasuk juga di Afrika ya, di Nigeria ini. Tentu eh, selain dia menancapkan pengaruh secara global, pasti ada kepentingan-kepentingan Amerika ya dalam keterlibatannya itu. Karena tentu juga ada negara-negara di mana Amerika itu tidak tidak masuk ketika memang kepentingannya itu tidak relevan untuk bisa hadir di sana. Nah, untuk case di Nigeria ini setidaknya ada beberapa poin ya. Yang pertama memang ada isu agama. Eh, di situ muncul dalam bahasa Amerika ya, ekstremisme Islam ya. Dulu dikaitkan dengan terorisme yang itu kemudian menyasar umat-umat Nasrani di sana, dan itu menjadi isu yang diangkat selain dari isu kemanusiaannya, tetapi juga isu pertentangan antara eh, ekstremisme Islam dengan nilai-nilai yang diusung oleh Amerika Serikat. Tetapi juga tentu tidak hanya itu ya, Amerika juga melihat bahwa Nigeria ini kan negara yang juga punya sumber daya alam yang menjanjikan gitu. Yang dimana memang kemudian negara-negara lain sudah mulai mencoba masuk ke sana, gitu. China, kemudian Rusia ya. Di situ sudah ada beberapa kerjasama dengan Nigeria, maka Amerika berkepentingan juga untuk menjaga hegemoni ekonominya ya di Afrika Barat ini, di Nigeria ini gitu. Sehingga dengan begitu eh, masuknya negara pesaing secara global, anggaplah tadi Cina atau Rusia, itu bisa dicegah atau diantisipasi, ataupun kalaupun mereka boleh masuk itu masih dalam koridor tidak mengganggu kepentingan ekonomi Amerika Serikat di kawasan gitu. Jadi setidaknya dua hal itu yang menonjol ya dari upaya intervensi Amerika Serikat di Nigeria, Mas Anggi. Dan menurut Anda, apakah retorika Donald Trump soal pembunuhan umat Kristen di Nigeria hanyalah dalih untuk memperluas pengaruh yang tadi Anda sampaikan di wilayah penghasil minyak itu, Bung Budi? Ya, tentu sekecil apapun isu yang memang bisa
menguntungkan buat Trump, itu dia akan manfaatkan. Ya. Apalagi ungkapan ini kan isu umat Kristen dibantai di Nigeria ini kan juga diangkat oleh Trump dalam masa kampanyenya ya, eh, di sebelum dia diangkat menjadi presiden. Karena memang Trump ini kan membutuhkan dukungan dari kaum konservatif Kristen di Amerika Serikat untuk kemudian mendapatkan dukungan mereka gitu. Dan ini juga bagian dari lobby-lobby kaum konservatif Kristen di Amerika untuk kemudian bisa menguatkan ya pengaruh misionarisme mereka di kawasan Afrika gitu. Bahwa kemudian di di balik itu ya ada kepentingan Amerika sebagai negara adidaya, itu adalah kepentingan yang lebih besar karena isu-isu yang sifatnya sektarian, ya, isu yang terkait dengan masalah kemanusiaan atau agama itu hanya isu-isu yang kalau bahasa saya itu isu yang menjadi tumpangan saja gitu dari agenda besar Amerika Serikat untuk menanamkan pengaruhnya sebagai negara adidaya secara global. Itu masa. Lantas, bagaimana keterlibatan Amerika serta Inggris dalam sektor minyak Nigeria yang akhirnya memperdalam ketergantungan politik serta ekonomi negara tersebut pada kekuatan kolonial lama ini, Bung? Ya, Inggris itu kan eh, dia aktor utama di Afrika ya. eh, Sebelum Amerika tampil di kancah dunia internasional. Kita tahu pasca perjanjian Berlin di tahun 1818, di situ negara-negara Eropa memetakan ya wilayah Afrika itu pembagiannya seperti apa oleh negara-negara Eropa. Ya. Penempatan buat Inggris, kemudian juga ada Belgia di sana, ada kemudian Jerman, ya, Italia. Ya. Di sisi lain Amerika itu kan belum menjadi negara yang berkiprah secara global gitu. Dan jejak kolonialisme Inggris di Afrika itu sangat-sangat kuat ya. Termasuk kemudian ketika mulai ditemukan minyak ya di Afrika, selain juga terjadi di Timur Tengah gitu ya. Inggris sudah punya perusahaan yang berperan di bidang energi. Ya. Ada Royal Dutch Shell ya, itu gabungan antara Inggris dengan Belanda, kemudian juga ada British Petroleum ya, itu dari Inggris. Tentu mereka ini perusahaan-perusahaan Inggris yang juga melakukan eksplorasi dan apa namanya bisa menghasilkan keuntungan minyak ya buat Inggris gitu. Nah, eh, ketika Amerika Serikat mulai naik ke permukaan dan terlibat di dalam perpolitikan dunia ya pasca Perang Dunia Kedua, maka disitulah kemudian Amerika juga mulai berusaha untuk menggeser ya posisi Inggris di wilayah-wilayah kolonialnya, baik kemudian di Asia, Timur Tengah, termasuk juga di Afrika gitu. Nah, tentu makanya kemudian kenapa persaingan antara adidaya baru dengan mantan adidaya ini terjadi di beberapa titik konflik di dunia ya, termasuk juga di Afrika Barat ya, di Nigeria ini gitu. Sehingga ya pasti Inggris itu kan tidak begitu begitu saja kan membiarkan Amerika dengan mudah mengambil alih wilayah yang dulu dia kuasai gitu. Maka disinilah kemudian muncullah isu yang dimunculkan, kadang terjadi kudeta militer atau mungkin juga Amerika bagaimana mensupport instabilitas ya dengan mendukung wilayah-wilayah separatis atau juga sebaliknya gitu ya. Nah ini yang kemudian senantiasa terjadi menjadi dinamika politik global ya, di mana keterpengaruhan negara adidaya Amerika Serikat atau negara-negara mayor power ya, baik Inggris atau mungkin ada Prancis dan yang lainnya, itu senantiasa terjadi di berbagai penjuru belahan bumi ini. Itu Mas. Dan mengapa para pemimpin di Nigeria menilai intervensi serta pernyataan pejabat Amerika ini sebagai bentuk penjajahan baru, serta bagaimana Islam dipandang sebagai solusi alternatif yang menyeluruh, Bung, untuk kasus Nigeria bahkan intervensi negara penjajah ini, Bung? Ya, tentu bagaimanapun ya secara natural setiap negara itu kan ingin lepas dari intervensi asing ya. Ingin kemudian secara mandiri dia
mengelola negaranya. Gitu. Eh, ya, mohon maaf. Namun tentu adanya jejak-jejak kolonial ya, yang dimana memang dulu ada ketidakseimbangan kekuatan di masa lalu. Ya. Negara-negara Afrika termasuk Asia itu adalah negara-negara lemah yang kemudian mereka dijajah oleh negara-negara Barat ya khususnya Eropa yang mereka secara teknologi sudah lebih maju itu menjadikan akhirnya beberapa wilayah di dunia ini terutama di wilayah dunia ketiga ya Asia Afrika ya itu menjadi wilayah-wilayah yang dikolonialisasi oleh negara-negara Barat gitu sehingga di situ muncul penjajahan ya dan ketimpangan atau gap yang terjadi ini kan masih berlangsung ya. Sehingga ketika muncul gelombang kemerdekaan ya atau dekolonialisme pasca Perang Dunia Kedua, ini juga sebenarnya bukan berarti masing-masing negara kolonial itu negara yang dijajah itu dia sudah secara power meningkat ya sehingga berhasil lepas dari penjajahnya. Eh, tidak tidak sesederhana itu. Tetapi ternyata isu dekolonialisme ini adalah isu yang dimunculkan ketika ada adidaya baru yang kemudian masuk ke arena permainan politik global, yaitu Amerika Serikat. Gitu. Isu itu diangkat sebagai upaya untuk menggeser negara-negara kolonial sehingga adidaya baru ini Amerika Serikat bisa masuk ya dengan isu kemerdekaan negara-negara di Asia dan juga di Afrika. Gitu. Sehingga balik lagi bahwa memang naturalnya setiap bangsa itu ingin merdeka ya, ingin lepas dari intervensi asing, ingin lepas dari penjajahan. Cuman masalahnya ketika independensi itu belum kuat, maka yang terjadi adalah uh, dia beralih dari mulut harimau ke mulut buaya ya, beralih dari penjajah lama ke penjajah baru gitu. Nah, inilah yang menjadi PR ya buat umat manusia, khususnya ya dunia Islam, bagaimana kemudian bisa membangun negara yang mandiri, negara yang independen, yang berdiri di atas kaki sendiri ya, yang tidak berada di bawah pengaruh-pengaruh asing gitu. Nah, ini tentu butuh kecakapan secara ideologi ya. Kemudian juga yang kedua dia butuh kemampuan secara sumber daya manusia, sumber daya alam dan seterusnya sehingga negara itu bisa betul-betul menjadi negara yang independen ya, negara yang merdeka bukan negara yang berada di bawah pengaruh dari negara asing. Itu Mas. Baik, jasa Allah, Bung Budi untuk paparannya ini menjadi cakrawala bagi kita bersama. Memang tadi seharusnya dunia Islam bisa berdiri di kaki sendiri dengan tidak berpengaruh atau terpengaruh oleh intervensi negara-negara, khususnya negara-negara seperti Amerika ini yang memiliki jajahan dan juga Israel sebagai sekutu dan kawan-kawannya. Jazakallah sekali lagi Bung Budi untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Inggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.